Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi dinamika kependudukan Indonesia. Nah, di video sebelumnya sudah dijelaskan pengertian dari dinamika kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Masih di pembahasan yang sama mengenai kependudukan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai proyeksi penduduk. Nah, sebelumnya itu mari kita lihat pengertian dari proyeksi penduduk. Nah, proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, kematian, dan migrasi dengan menggunakan peralatan statistik atau perhitungan matematik. Nah, dalam proyeksi penduduk bukan hanya tentang meramalkan jumlah penduduk, tetapi dilakukan melalui perhitungan ilmiah yang didasarkan dari komponen laju pertumbuhan penduduk, yakni berdasarkan tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, dalam proyeksi penduduk ada beberapa hal yang akan dibahas mengenai kependudukan di Indonesia. Nah, pembahasan pertama yakni mengenai jumlah penduduk. Nah, kalau jumlah penduduk di Indonesia dapat kita lihat datanya berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS hasil sensus tahun 2010 ya, di mana pada saat itu jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, yang diantaranya penduduk laki-laki sebanyak 110.630.913 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 118.10.413 jiwa. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tersebut, dapat kita lihat penduduk Indonesia juga pada tahun 2010 lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni sebesar 58%, yang diikuti Pulau Sumatera sebesar 21%, Pulau Sulawesi sebesar 7%, Pulau Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara sebesar 6%, serta Pulau Papua sebesar 3%. Nah, dari data ini pula dapat kita lihat penduduk Indonesia lebih didominasi oleh penduduk yang tinggal di Pulau Jawa karena banyaknya penduduk tadi. Dan pulau yang paling sedikit penduduknya berada di Pulau Maluku dan Papua yang memiliki penduduk paling sedikit. Sehingga dari data tersebut, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, di mana urutan pertama ditempati oleh negara Cina sebagai penduduk paling banyak di dunia. Kemudian yang kedua ditempati oleh negara India sebagai penduduk terbanyak kedua. Dan yang ketiga, negara Amerika Serikat. Dan yang keempat, Indonesia itu sendiri. Nah, next kita masuk di pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk di sini adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Berarti ada yang mengalami pertambahan dan ada pula yang mengalami pengurangan. Nah, kalau untuk bertambahnya jumlah penduduk disebabkan oleh faktor kelahiran dan imigrasi atau perpindahan penduduk ke dalam suatu wilayah tertentu, sedangkan berkurangnya jumlah penduduk disebabkan oleh faktor kematian dan emigrasi atau
perpindahan penduduk keluar dari wilayah tersebut. Nah, dari pertumbuhan penduduk yang mengalami percepatan dapat menimbulkan berbagai dampak. Yang pertama nih, timbulnya kemiskinan dan jumlah pengangguran meningkat karena keterbatasan lapangan kerja. Di sini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara banyaknya penduduk dengan lapangan pekerjaan yang kurang atau tidak memadai ya. Nah, dampak yang kedua, terjadinya polusi dan kerusakan lingkungan. Nah, ini teruntuk untuk di daerah-daerah padat atau perkotaan dengan jumlah penduduk yang banyak dapat menimbulkan berbagai ragam polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari limbah-limbah industri. Dampak yang ketiga, kekurangan pangan yang mengakibatkan kelaparan dan kekurangan gizi. Nah, bagi masyarakat dengan ekonomi rendah yang tinggal di pusat kota akan mengalami kekurangan karena biaya hidup untuk tinggal di perkotaan cukup tinggi, sehingga masyarakat dengan ekonomi rendah rentan terhadap kemiskinan. Itulah dampak yang ditimbulkan akibat dari pertumbuhan penduduk. Nah, dari dampak ada beberapa upaya untuk melakukan pengendalian dari pertumbuhan penduduk itu sendiri. Nah, yang pertama, memperluas lapangan kerja melalui penanaman modal di berbagai bidang. Salah satunya di sini ada bidang industri, perkebunan, kehutanan, dan pertanian, serta masih banyak bidang-bidang lainnya untuk penanaman modal jika memang memiliki peluang. Nah, yang kedua, melaksanakan program transmigrasi. Nah, sebagai salah satu program di mana melakukan perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah atau daerah yang masih jarang penduduknya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produksi pangan dengan membuka lahan persawahan baru di luar Pulau Jawa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa produksi pangan yang banyak dilakukan di Pulau Jawa karena tanahnya yang relatif subur. Walaupun demikian, perlu dicoba untuk memproduksi pangan di luar Pulau Jawa. Nah, yang berikutnya mengenai kepadatan penduduk. Nah, mari kita lihat kepadatan penduduk. Di sini adalah banyaknya penduduk per satuan unit wilayah. Masalah kepadatan penduduk yang tidak merata sama halnya dengan dampak yang ditimbulkan dari laju pertumbuhan penduduk. Adapun masalah yang ditimbulkan, yang pertama, terjadinya permukiman kumuh dan kemacetan lalu lintas di daerah padat penduduk. Mengapa demikian? Karena di daerah perkotaan yang padat penduduk memang rentan terhadap kemacetan lalu lintas, dan ada pula masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah yang mendiami daerah pinggiran kota sebagai tempat tinggal mereka atau biasa disebut dengan kawasan permukiman kumuh, yang memang memilih untuk tetap tinggal karena tidak memiliki tempat tujuan lainnya. Yang kedua, berkurangnya kawasan hutan karena digunakan untuk permukiman. Untuk daerah yang dalam tahap proses pembangunan, terkadang membuka kawasan hutan untuk dijadikan daerah permukiman atau perumahan. Tetapi jika terus-menerus dilakukan, maka kawasan hutan akan berkurang. Jadi perlu kesadaran dalam hal pembukaan lahan yang dilakukan. Nah, pembahasan terakhir di sini mengenai persebaran penduduk. Nah, masalah persebaran penduduk di Indonesia yang lebih banyak didominasi oleh penduduk
yang bertempat tinggal di Pulau Jawa. Nah, mari kita lihat. Pulau Jawa dengan luas 6,75% dari luas wilayah Indonesia menampung sebanyak 58% penduduk Indonesia. Nah, sedangkan di luar Pulau Jawa yang memiliki luas 93,25% dari luas wilayah Indonesia hanya menampung sebanyak 42% penduduk Indonesia. Jadi berbanding jauh ya. Nah, dari hal ini yang memicu persebaran penduduk tidak merata yang terjadi di Indonesia. Nah, penyebabnya kenapa? Penyebabnya di sini yang pertama terjadi karena kesuburan tanah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Pulau Jawa pada umumnya memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi yang disebabkan karena banyak gunung di sana. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang lebih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang lebih subur. Nah, berbanding terbalik dengan Pulau Jawa seperti Pulau Kalimantan, bagian timur Pulau Sumatera, dan bagian selatan Papua, sebagian besar mengandung gambut sehingga sulit untuk dijadikan sebagai wilayah pertanian. Nah, penyebab yang kedua, pembangunan industri. Nah, pembangunan industri ini juga sebagian besar berada di Pulau Jawa. Nah, dari kondisi ini juga yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang lebih memilih untuk mencari pekerjaan di wilayah-wilayah industri. Nah, penyebab yang ketiga tentang kualitas pendidikan. Nah, sama halnya tadi dengan pembangunan industri, kalau di bagian pendidikan, sebagian besar juga sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas berada di Pulau Jawa. Nah, dari hal tersebut juga menyebabkan orang-orang memilih untuk mencari perguruan tinggi yang lebih berkualitas, yang dimana banyak bertitik fokus di Pulau Jawa. Nah, penyebab yang keempat yaitu persebaran dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang merata. Di luar Pulau Jawa memiliki banyak potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara baik dan merata. Misalnya potensi perikanan, ada minyak dan gas alam di wilayah Indonesia bagian timur, dan ada pula potensi emas dan batu bara yang ada di wilayah bagian barat. Ya, mungkin itu saja dari video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.